Piala Dunia 2026 fix jadi panggungnya anak-anak Manchester United buat tebar pesona. Tengok aja timnas Brasil, Carlo Ancelotti sampai blunder parah gara-gara memarkir Matheus Cunha demi Igor Thiago di laga pembuka. Sampai netizen nge-meme performa Thiago mirip kuda. Sadar keliru, Don Carlo langsung pasang Cunha di laga kedua. Hasilnya, gacor parah lewat berungan 2 gol dan dapat rating 9,2. Tertinggi kedua dalam sejarah Brasil setelah Ronaldo Nazario di 2002. Gak cuma lini serang, lini pertahanan negara lain juga aman sentosa berkat DNA setan merah. Di Maroko, Daoud Mazraoui yang digeser jadi bek kiri bala tampil disiplin mirip Roberto Carlos waktu ngeredam Brazil dan Skotlandia. Pindah ke Argentina, kalau Lionel Messi sukses bikin hat-trick ke pawang Aljazair, ya itu karena dia tenang punya tameng baja sekoko Lisandro Martinez di belakang. Lionel Scaloni bahkan terang-terangan memuja atribut modern Licha yang beringas tapi tenang pas build up, sampai sukses menggeser bek veteran Nicolas Otamendi. Sementara itu di kemah 3 singa, Thomas Tuchel ikutan memanaskan persaingan internal dengan menyatakan bahwa Marcus Rashford dan Anthony Gordon bakal saling sikut secara sehat demi satu tempat utama. Rashford yang punya misi pembuktian ke Michael Carrick langsung bayar tuntas lewat gol kilat lawan Kroasia. Ditambah gol dramatis sama Diallo buat Pantai Gading dan pesona target transfer Summerfield di Belanda, King MU beneran lagi megang kendali dunia. Berita selanjutnya, bursa transfer musim panas langsung memanas begitu Marc Cucurella dilaporkan sepakat lisan buat gabung Real Madridnya Jose Mourinho dengan kontrak durasi 6 tahun. Jelas saja kabar ini bikin geger dan dicap pengkhianatan secara Cucurella ini lulusan Akademi Espanyol yang pernah nyebrang ke Barcelona. Padahal Barca sempat mengincar dia buat rencana cadangan Joao Cancelo dan Atletico Madrid juga meminati jasanya. Tapi takdir berkata lain, Cucurella udah mantap milih Santiago Bernabeu. Madrid jelas harus siap tebus mahal ke Chelsea, mengingat The Blues dulu membelinya seharga 65 juta euro dari Brighton. Kedatangan Cucurella otomatis bikin posisi Franz Garcia terancam dijual demi seimbangin kas klub. Apalagi Ferland Mendy juga hobi cedera sepanjang tahun 2026 ini. Bursa transfer Eropa lagi gokil. Mason Greenwood mendadak jadi aset panas Marseille lewat torehan 48 golnya. Performa ngeri ini bikin Arsenal sama Tottenham kepincut balikin dia ke Premier League. Kalau transfer ini kejadian, Manchester United bakal kecipratan untung besar karena punya klausul bagi hasil 40% dari penjualan berikutnya. Dana segar ini jelas dibutuhkan banget sama Michael Carrick buat ngerombak skuad. Walau Roberto De Zerbi sempat bilang bakat Greenwood sekelas Ballon d'Or, opsi balik ke Inggris agak rumit gara-gara resistensi publik soal kasus masa lalunya. Makanya opsi ke AS Roma atau bertahan di Spanyol dinilai lebih masuk akal. Di sisi lain, radar Liverpool lagi mantau daun muda Uzbekistan, Abosbek Faizullayev. Penyerang 22 tahun milik Istanbul Başakşehir ini narik perhatian setelah nyetak gol pertama sepanjang sejarah negaranya di Piala Dunia 2026 ke gawang Kolombia di bawah asuhan Fabio Cannavaro. Gaya mainnya yang taktis klop banget sama selera pelatih Liverpool Andoni Iraola yang doyan nyari bakat di luar liga top Eropa. Bagi Başakşehir, ketertarikan Liverpool ini bisa jadi ladang bisnis buat nyari untung gede setelah membelinya seharga 7 juta pound sterling dari CSKA Moskow. Berita selanjutnya, sepatu emas Piala Dunia itu sering disebut gelar tanpa mahkota alias hadiah hiburan yang nyesek. Bayangin aja, sejak 1982, baru Paulo Rossi dan Ronaldo yang bisa dapat gelar top skor sekaligus bawa negaranya juara dunia. Sisanya malah kena kutukan apes. Fakta pahit inilah yang lagi ngebayangin Kylian Mbappe, Harry Kane, dan Erling Haaland di Piala Dunia 2026. Kutukan ini nyata. Harry Kane ngerasain di 2018 pas dapat sepatu emas tapi Inggris gugur di semifinal. Mbappe lebih nyesek lagi di 2022 nyetak hat-trick di final tapi tetap gagal juara karena kalah adu penalti. Padahal di edisi 2026 ini ketiganya datang bawa modal ngeri. Mbappe mesin gol Real Madrid, Kane top skor Bundesliga dengan 36 gol, dan Haaland predator kualifikasi zona Eropa bareng Norwegia. Alasan mereka sering gagal juara sederhana, penyakit ketergantungan kronis. Kalau tim cuma ngandelin satu orang, taktiknya gampang dibaca musuh, kayak pas Mbappe dikunci mati bek Argentina di final 2022. Sejarah ngebuktiin, tim yang juara dunia itu yang distribusi golnya merata kayak Italia tahun 2006. Karena pada akhirnya, sepak bola itu permainan kolektif 11 orang bukan cuma tentang satu individu.
Laga pembuka Piala Dunia kemarin benar-benar di luar prediksi banget. Portugal yang bertabur bintang malah ditahan imbang 1-1 sama Republik Demokratik Kongo, yang bahkan nyetak gol bersejarah lewat Yoane Wissa setelah penantian 52 tahun. Nah, yang paling disorot jelas abang kita, Cristiano Ronaldo. Di umur 41 tahun, dia sah jadi pemain tertua kedua di turnamen ini, setara sama rekor penampilan legenda Italia Paolo Maldini. Tapi sayang, CR7 agak apes karena buang 2 peluang emas. Beres laga, Ronaldo akhirnya angkat bicara di medsosnya. Dengan pembawaan yang tenang, dia bilang kalau ini emang bukan awal yang mereka mau, tapi perjuangan masih jauh dari kata selesai. Jadi, tim harus tetap fokus buat laga berikutnya. Sementara Ronaldo mencoba tetap tegar, rival abadinya Lionel Messi justru lagi nggak baik-baik aja nih. Padahal Argentina baru aja ngebantai Aljazair 3-0 lewat hat-trick berkelas dari kaki dia sendiri. Tapi anehnya, habis nyetak gol, mata Lapulga malah berkaca-kaca kayak mau nangis. Pas diwawancara, Messi langsung buka-bukaan kalau tangisannya itu nggak ada hubungannya sama sepak bola. Dia ngaku lagi ngelewatin hari-hari pribadi yang sangat sulit dan rumit banget belakangan ini. Untungnya, ruang ganti Argentina solid banget. Makanya, Messi nggak lupa berterima kasih ke teman-teman setimnya yang udah berjuang keras biar dia tetap merasa nyaman di tengah masalah personal itu. Nah, kalau dari bursa transfer ada info yang benar-benar gila dan bikin geleng-geleng kepala. Bukan Florentino Perez namanya kalau nggak bikin sensasi. Bos Real Madrid ini kabarnya siap nekat menebus bintang baru Bayern Munich, Michael Olise, dengan angka yang nggak masuk akal, yaitu 220 juta euro. Perez kayaknya udah obsesi tingkat dewa buat jadiin Olise sebagai kado selamat datang buat Jose Mourinho yang balik lagi ngelatih Madrid. Olise emang lagi wangi banget di Prancis bareng Kylian Mbappe, makanya Bayern sempat nolak mentah-mentah karena ogah kehilangan pemain yang punya rekor ngeri 22 gol dan 31 assist semusim. Tapi ya tahu sendiri kan, kalau Perez sudah maju, uang yang bicara. Biar neraca keuangan klub gak boncos, gara-gara transfer yang mecahin rekor dunia ini, Madrid bahkan tega mau numbalin salah satu jenderal lini tengah mereka antara Aurelien Tchouameni atau Federico Valverde ke pasar bursa. Suasana kota Madrid tidak pernah benar-benar ramah bagi publik Santiago Bernabeu jika lemari kaca mereka sepi dari trofi juara. Bagi Real Madrid, 2 musim beruntun tanpa gelar juara merupakan sebuah kegagalan besar yang sangat memukul harga diri Florentino Perez. Merespons situasi tersebut, sang presiden yang baru terpilih kembali langsung mengambil langkah ekstrim dengan merombak total komposisi tim pada bursa transfer musim panas 2026. Manajemen memutuskan untuk memulangkan Jose Mourinho dengan kontrak resmi hingga Juni 2029.